Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok A. akan menjelaskan pendapat kami mengenai topik permasalahan pemerintah mengembangkan sertifikat elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertahanan. Sertifikat elektronik ini merupakan solusi baru atau ancaman baru. Saya Burhani Ramadan, NIM 2024-2005. Nah, menurut saya sertifikat elektronik ini justru menimbulkan ancaman yang baru yang sistemik. Meskipun pemerintah telah mengklaim sertifikat elektronik tersebut meningkatkan efisiensi, saya berpendapat bahwa implementasinya saat ini menghadirkan ancaman yang serius terhadap kepastian hukum, keamanan data, dan keadilan akses bagi masyarakat. Tanpa persiapan yang matang, inovasi ini dapat merusak tatanan pendaftaran tanah yang sudah berjalan. Isu hukum utama yang menjadikan sertifikat elektronik ini sebagai ancaman. Yang pertama itu ada kepastian hukum yang tergerus. Ini sistem publikasi negatif yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria Contoh PP nomor 24 tahun 1997 mengandalkan data fisik yang diumumkan. Nah, sertifikat elektronik ini rawan publikasi digital dan manipulasi tanpa jejak fisik, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih hak. Yang kedua, lemahnya perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang PDP atau UU nomor 27 tahun 2022 belum efektif karena lembaga pelaksana dan aturan teknisnya masih kosong. Data kepemilikan tanah yang tersentralisasi menjadi target yang mudah untuk diretas. Yang ketiga, ketimpangan akses dan diskriminasi hukum. Masyarakat di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, serta lansia dan kelompok buta aksara digital terancam kehilangan haknya karena tidak mampu mengakses atau memahami sistem elektronik tersebut. Dasar hukumnya yang pertama dan UU nomor 5 tahun 1960 atau UPA pasal 19 ayat 2 huruf C. Pendaftaran tanah itu meliputi penerbitan surat tanda bukti hak atau sertifikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, sertifikat elektronik ini belum secara tegas didefinisikan sebagai surat dalam arti fisik. Yang kedua ada PP nomor 24 tahun 1997 dalam pasal 31. Sertifikat diterbitkan dalam bentuk dokumen fisik yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Peralihan ke elektronik memerlukan perubahan substansial bukan sekadar teknis. Yang ketiga ada Undang-Undang ITE UU nomor 11 tahun 2028 Jungto UU nomor 19 tahun 2016. Pada pasal 5 ayat 4, informasi elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian karena aturan pertanahan masih berbasis fisik. Dan yang keempat, ada Permen ATR atau BPN nomor 1 tahun 2021 yang tidak mengatur secara rinci mekanisme pemulihan data pasca bencana cyber. Jika sertifikat elektronik tetap ingin diterapkan, maka harus dengan syarat yang ketat untuk menetralisir ancamannya. Yang pertama, pertahankan sertifikat fisik sebagai dokumen hukum utamanya. Sertifikat elektronik hanya berstatus sebagai salinan digital, bukan pengganti. Hal ini penting untuk mempertahankan kepastian hukumnya. Yang kedua, wajibkan cadangan fisik. Setiap data elektronik harus dicetak dan disimpan di arsip nasional. Yang ketiga, membuat undang-undang khusus tentang tanggung jawab negara atas kejahatan cyber pertanahan. Atur secara eksplisit mengenai ganti rugi penuh bagi pemilik tanah yang dirugikan akibat kebocoran atau manipulasi data digital. Yang keempat, sediakan layanan offline. Negara wajib menyediakan loket fisik di setiap desa untuk mencetak, mengecek, dan mengurus sertifikat elektronik tanpa perlu menggunakan internet. Saya, Sinta Sofiana, berpendapat pro terhadap hal tersebut. Menurut saya, isu hukum yang muncul adalah penerapan sertifikat elektronik dalam sistem pertanahan dapat memberikan kepastian hukum, keamanan data, dan efisiensi pelayanan publik tanpa mengurangi hak-hak masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Selain itu, perlu dipastikan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik. Dasar hukum yang digunakan 1. Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. 2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Argumentasi hukum. Saya mendukung kebijakan pengembangan sertifikat elektronik karena merupakan bentuk modernisasi pelayanan pertanahan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan prinsip pemerintahan yang efektif. Sertifikat elektronik dapat meningkatkan efisiensi administrasi karena tidak lagi bergantung pada penyimpanan fisik yang memerlukan ruang besar serta mempermudah proses pendaftaran dan pemeliharaan data pertanahan. Selain itu, sertifikat elektronik memiliki fitur keamanan yang lebih baik seperti penggunaan tanda tangan elektronik, QR Code, dan hash kode yang dapat meminimalkan resiko pemalsuan dokumen. Sistem transportasi digital di bidang pertanahan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Solusi atau rekomendasi. 1. Pemerintah perlu meningkatkan validasi dan digitalisasi seluruh data pertanahan sebelum implementasi penuh sertifikat elektronik agar tidak terjadi kesalahan data. 2. Sosialisasi kepada masyarakat dan PPAT harus dilakukan secara intensif agar masyarakat memahami manfaat, prosedur, dan keamanan sertifikat elektronik. 3. Penguatan sistem keamanan siber perlu menjadi prioritas untuk melindungi data pertanahan dari risiko peretasan atau penyalahgunaan. 4. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya masyarakat di seluruh pertanahan agar implementasi berjalan efektif merata. Saya Nur Iliyin berpendapat pro mengenai sertifikat elektronik merupakan solusi strategis untuk meningkatkan keabsahan dan keamanan digital dan audit trail dokumen elektronik sebagai bukti hak atas tanah dalam perkuat infrastruktur keamanan cyber untuk edukasi publik. Isu hukum yaitu sertifikat elektronik dapat menggantikan sertifikat fisik secara sah dan aman serta tidak merugikan pemilik tanah. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Yang kedua, Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tahun elektronik. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pada asas publisitas. Argumentasi hukum yang saya ambil yaitu pro. Yang pertama yaitu sertifikat fisik justru lebih rawan hilang, rusak, dan dipalsukan. Yang kedua, sertifikat elektronik mempercepat proses balik nama dan cek data, mengurangi calo dan pungli. Yang ketiga, secara hukum, dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik. Dalam kurung pasal 5 Undang-Undang ITE. Yang keempat yaitu ancaman keamanan atau hacker system down. Bukan kelemahan hukum, tapi kelemahan teknis yang bisa diatasi dengan enkripsi dan backup data. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu masa transisi 2-3 tahun. Sertifikat fisik dan elektronik berjalan paralel. Yang kedua, wajibkan pelatihan digital bagi petugas BPN di tingkat kabupaten. Yang ketiga, sediakan layanan cetak sertifikat elektronik bagi masyarakat yang tidak melek digital. Hai, saya Hafsa Junior. Di sini saya akan memberikan argumentasi terkait pengembangan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan data pertanahan. Dengan isu hukumnya, sertifikat elektronik belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Perlindungan data pribadi milik tanah masih menghadapi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beretikat baik belum memberikan jaminan yang optimal. Infrastruktur dan kesiapan digital Indonesia belum sepenuhnya mendukung implementasi sertifikat elektronik secara merata. Dengan landasan hukum pasal 19 nomor 5 tahun 1960 UU PA mengatur pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur pendaftaran tanah berbasis elektronik
sebagai bagian dari reformasi pertanahan. Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik menjadi dasar hukum utama penerbitan dan pengelolaan sertifikat tanah elektronik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Saya berpendapat kontra terhadap penerapan sertifikat elektronik secara menyeluruh karena kondisi hukum dan teknis di Indonesia masih belum sepenuhnya siap. Meskipun secara hukum, sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan sertifikat fisik. Hal tersebut belum tentu menjamin kepastian hukum dalam praktik. Jurnal Devita Chandra menunjukkan masih adanya persoalan integrasi data, perlindungan pihak ketiga, serta risiko gangguan sistem dan kebocoran data yang dapat merugikan pemilik tanah maupun pembeli yang beritikat baik. Selain itu, Jurnal Syarifaatul Hidayah menjelaskan bahwa penerapan sertifikat elektronik masih menghadapi kendala berupa ketidakmerataan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan ancaman serangan cyber. Di sisi lain, mekanisme perlindungan data pribadi pemilik tanah juga belum diatur secara rinci dalam Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021. Oleh karena itu, penerapan sertifikat elektronik masih memerlukan pembenahan agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan begitu, pemerintah sebaiknya menerapkan sertifikat elektronik secara bertahap, bukan secara serentak, dengan terlebih dahulu memperkuat infrastruktur digital dan keamanan cyber. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi, tanggung jawab negara atas kegagalan sistem, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikat baik. Pemerintah juga meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan agar sertifikat elektronik dapat diterapkan secara aman, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Saya Uswira Izara. Di sini saya akan berpendapat mengenai sistem sertifikat elektronik sebagai solusi baru atau ancaman baru. Pada saat ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai beralih ke sistem elektronik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sistem sertifikat tanah secara elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR BPN. Sertifikat tanah elektronik merupakan dokumen elektronik yang memuat data fisik dan data yuridis yang mengenai suatu bidang tanah yang tersimpan dalam sistem elektronik. Namun, penerapan sertifikat elektronik masih menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai langkah maju dalam pelayanan pertanahan, sedangkan sebagian lainnya masih meragukan keamanan sistem elektronik serta perlindungan terhadap hak atas tanah. Perlu dipahami bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik bukanlah kebijakan yang lahir tanpa dasar hukum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Pasal 32 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan pendaftaran juga mengalami penyesuaian. Melalui Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah memberikan dasar hukum bagi penerbitan dokumen pertanahan dalam bentuk elektronik, termasuk sertifikat tanah elektronik. Selain itu, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik juga telah diakui keabsahannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut saya, sertifikat tanah elektronik merupakan solusi baru yang tepat dalam sistem pertanahan yang ada di Indonesia karena mampu menjawab berbagai permasalahan yang selama ini sering terjadi dalam pengelolaan sertifikat secara konvensional. Selama ini, banyak masyarakat menghadapi resiko kehilangan sertifikat akibat bencana alam, kebakaran, kerusakan dokumen, bahkan pencurian. Selain itu, tidak sedikit pula kasus pemalsuan sertifikat dan sengketa tanah yang berawal dari permasalahan administrasi serta ketidaksesuaian data pertanahan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem konvensional masih memiliki berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Melalui sistem sertifikat elektronik, data pertanahan tidak hanya tersimpan dalam bentuk dokumen, namun juga tersimpan dalam sistem elektronik yang terintegrasi di Kementerian ATR BPN. Dengan demikian, resiko kehilangan data dapat diminimalkan dan proses verifikasi data menjadi lebih mudah dilakukan. Keberadaan sistem elektronik juga mempersempit peluang terjadinya pemalsuan sertifikat karena setiap dokumen dilengkapi dengan mekanisme keamanan digital dan dapat diverifikasi keasliannya secara elektronik. Selain itu, sertifikat elektronik ini meningkatkan keamanan dan juga memberikan efisiensi dalam pelayanan pertanahan. Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan banyak dokumen fisik dan waktu yang relatif lama dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana. Hal ini sejalan dengan tuntutan pelayanan publik modern yang mengedepankan efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Sistem sertifikat elektronik menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di tengah pesatnya digitalisasi di berbagai sektor, sistem pertanahan juga memerlukan transformasi agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sertifikat tanah elektronik bukan sekedar perubahan bentuk dokumen dari fisik menjadi digital, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih modern, aman, dan efisien. Berdasarkan hal ini, saya berpendapat sertifikat tanah elektronik lebih tepat dipandang sebagai solusi baru karena kehadirannya tidak mengurangi kepastian hukum atas hak tanah, melainkan justru memperkuat perlindungan data pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Perkenalkan, saya Jessica Dinistiadi dengan NIM 2024-20-162. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi pro mengenai sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan solusi strategis yang menjawab masalah fundamental dalam administrasi pertanahan tradisional, yaitu inefisiensi, rendahnya transparansi, dan resiko tinggi terhadap keamanan data fisik yang dalam perspektif hukum dan kebijakan publik menjadi isu krusial karena berdampak langsung pada perlindungan hak milik serta efektivitas pelayanan publik dalam konteks pemerintahan yang modern. Dasar hukum yang mengokohkan implementasi sertifikat elektronik adalah Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri ATR /PPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang secara eksplisit membuka ruang legal untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dan memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sehingga mengkonversi status sertifikat dari bentuk dokumen fisik menjadi dokumen digital yang memiliki kekuatan hukum yang setara. Selain itu, sertifikat elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR /PPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Argumentasi pro terhadap sertifikat elektronik berpijak pada 3 dimensi efisiensi yang terbukti empiris. Pertama, waktu akses data yang dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Hal ini memenuhi prinsip kemudahan pelayanan publik. Kedua, proses permohonan yang lebih setara, sederhana, tanpa kunjungan berulang yang mengurangi beban administratif baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Yang ketiga, pertumbuhan pemohon meningkat 50,6% tiap tahun sehingga sebelum pandemi hingga mencapai 3.437.73 unit sertifikat elektronik diterbitkan per Oktober 2024 dengan seluruh kantor pertanahan telah mengimplementasikan sistem ini yang membuktikan bahwa masyarakat menerima dan menggunakan sistem ini secara masif. Dari perspektif keamanan hukum,
sertifikat elektronik menawarkan proteksi yang lebih superior dibandingkan sertifikat fisik karena data yang tersimpan dalam basis data digital dapat diakses kapan saja. Eliminasi resiko kerugian fisik seperti terbakar atau hilang, serta pencegahan sistem praktik mafia tanah melalui transparansi sistem yang secara hukum memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah, sebagaimana tujuan perubahan kebijakan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Berdasarkan analisis logis dan kritis, sertifikat elektronik merupakan solusi yang menjawab masalah fundamental administrasi pertanahan tradisional dengan data empiris yang menunjukkan efisiensi terbukti melalui pertumbuhan pemohon 50,6% per tahun, skala implementasi sukses dengan 3.437.073 sertifikat diterbitkan dan seluruh kantor pertanahan terimplementasi, serta keamanan superior melalui basis data digital dengan proteksi yang lebih baik daripada dokumen fisik yang mengkonfirmasi bahwa sertifikat elektronik bukan ancaman, melainkan evolusi strategis yang menciptakan administrasi pertanahan yang lebih efisiensi, aman, dan transparan. Kemuktahiran sertifikat elektronik bisa ditingkatkan melalui 6 solusi strategis yang saling terintegritas untuk mencapai keadilan dan yang merata dan sistem yang terjaga keamanannya dengan data yang valid. Yang pertama, infrastruktur digital. Yang kedua, literasi digital masyarakat. Yang ketiga, keamanan siber yang kuat dan validasi data yang relevan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas sistem. Yang kelima, perkuat regulasi dan integrasi sistem. Yang keenam adalah monitoring berkelanjutan serta keadilan akses yang merata. Saya Muhammad Abdul Farel, berargumentasi kontra dan sertifikasi hukum. Kebijakan penerapan sertifikat tanah elektronik bertujuan meningkatkan efisien administrasi dan keamanan data pertanahan. Permasalahan hukum yang muncul antara lain, yang pertama ada risiko peretasan, kebocoran, atau manipulasi data pertanahan dalam sistem elektronik. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi yang dapat mengalami gangguan sistem. Yang ketiga, kesenjangan literasi digital masyarakat khususnya di daerah terpencil. Ini ada pasal dasar hukum. Dasar hukum yang tercantum ada beberapa. Yang pertama ada pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang kedua ada pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, khususnya pasal 19 mengenai pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Berikutnya ada argumentasi hukum. Saya berargumentasi bahwa A. Potensi mengurangi kepastian hukum. Tujuan utama pendaftaran tanah menurut UPA adalah memberikan kepastian hukum pada pemegang hak. Berikutnya B. Resiko keamanan data pertanahan. Data pertanahan merupakan aset yang sangat penting karena berkaitan dengan hak milik seseorang. C. Kesenjangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses layanan digital. Berikutnya solusi atau rekomendasi. Ada beberapa solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada menerapkan sistem dualisme fisik dan elektronik selama masa transisi sehingga masyarakat tetap memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk fisik dan digital. Yang kedua, memperkuat sistem keamanan melalui enkripsi data, audit keamanan berkala, serta pengawasan independen terhadap sistem pertanahan elektronik. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan terkait penggunaan sertifikat elektronik.